Shalom Bapak Ibu. Wah, segar sekali ya hari ini ya. Siap untuk doa semalaman? Siap nggak? Belum siap ya. Oke, hari ini kita akan meneruskan tema bulan ini ya. Minta tolong Pak Hendro, Yesaya 43 ayat 1 dan 2. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Sekarang Mazmur 56 ayat 3 Pak Hendro. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Ayat 4-nya Pak Hendro. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Jadi tema bulan ini tentang ketakutan ya. Kita sudah banyak belajar tentang ketakutan ya. Ada ketakutan tentang masa depan, ya kan? Ada ketakutan tentang keuangan. Ada yang takut bank nggak di sini? Ya, bank ya. Debt collector ya kan. Nah, banyak ketakutan sudah kita bahas bulan ini ya, sampai akhir bulan nanti. Gini Bapak Ibu, ada satu ketakutan yang selama ini kita tidak sadari. Ya. Banyak orang Kristen nggak sadari, saya juga nggak sadar, nggak tahu kalau Bapak Ibu pernah menyadarinya. Ya, ini mungkin sedikit ya gereja-gereja yang membahas tentang hal ini Bapak Ibu. Ketakutan apa itu yang kita seharusnya juga concernnya, peduli tentang ketakutan ini. Tapi kita tidak tahu, kita tidak sadar. Oke ya, kita siapkan mata kita siapkan telinga kita, hati kita untuk Tuhan. Saya mau ajak kita baca Mazmur. Nah, ini satu di Alkitab ya. Hanya ada ayat ini loh Bapak Ibu yang menyadari ketakutan itu. Mazmur 19 ayat 12. Nah, Mazmur 19 ayat 12. Loh kok salah Pak Hendro ya? Coba ayat selanjutnya Pak Hendro. Nah, ternyata mundur ya ayatnya ya. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Seharusnya kita juga takut jika kita itu tanpa kita sadari kita tersesat Bapak Ibu. Kita selama ini memegang prinsip hidup. Kita selama ini memegang kebenaran kita. Wah, ini sesuai dengan kata pendeta A, kata pendeta B bahkan. Tapi siapa tahu itu ternyata sebuah kesesatan Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu ya? Coba ayat tadi Pak Hendro. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Artinya apa? Raja Daud pun gak sadar mungkin dia. Kalau dia itu ternyata ada kesesatan di dalam prinsip hidupnya. Ayat selanjutnya ya. Bebaskah? Oh enggak, tadi Pak Hendro. Maaf Pak Hendro. Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Bapak Ibu sadar gak kira-kira? Jangan-jangan ada kesesatan ya, prinsip-prinsip hidup yang salah. Wah, aku kalau mengelola keuangan seperti ini pasti benar. Ternyata itu salah. Prinsip-prinsip kekudusan aku ya seperti ini, ternyata salah. Prinsip doaku seperti ini, ternyata ada yang salah. Itu sulit Bapak Ibu ya. Karena kesesatan itu tidak bisa kita sadari Bapak Ibu. Ya kalau kita mau pergi, misalkan kemana? Burus mau pergi kemana Burus? Misalkan mau pergi ke rumah Pak Zul misalnya. Loh kan nggak tahu rumahnya Pak Zul. Pak Zul bilang, oh rumahku warna cat, warna apa Pak Hendro? Pak Zul? Coklat. Ya, di daerah mana Pak Zul? Di daerah Gubeng.
Di daerah Gubeng yang rumahnya warna coklat, berapa banyak Bapak Ibu? Banyak. Bisa tersesat gak kita? Bisa. Tapi kita kan, wah ke Gubeng, udah ke Gubeng aja. Ya kan? Jadi begini Bapak Ibu, orang yang tersesat, ya, syarat pertamanya harus punya tujuan. Bapak Ibu punya tujuan hidup gak? Coba dijawil kiri kanannya, dilihat wajahnya, punya tujuan hidup gak kira-kira? Coba lihat, ada potongan punya tujuan hidup gak? Nah ya, setiap minggu ke gereja ternyata ditanya punya tujuan hidup gak? Enggak punya, wah celaka Bapak Ibu ya. Ya, harus punya tujuan hidup. Hari ini kita akan melihat kesesatan juga. Kalau kita tanpa kita sadari tujuan hidup kita salah, rutenya juga salah Bapak Ibu. Parah gak? Kita mau ke rumah Pak Zul, ya, udah tahu. Rutenya udah betul. Nah, kita tidak tersesat. Tapi kalau kita ke rumahnya Pak Zul, ayo kita ke rumahnya Pak Zul, tapi rutenya tidak tahu, tersesat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya tujuan hidup, tapi tidak tahu cara mencapai tujuan hidup, tersesat gak? Ya tersesat Bapak Ibu. Wah cita-cita aku dari kecil mau jadi presiden saya Bapak Ibu ya. Di sini siapa yang cita-cita mau jadi presiden? Nggak ada orang cita-cita aku mau jadi wakil presiden, nggak ada. Mau jadi presiden. Nyatanya saya nggak jadi presiden, nggak jadi pilot, ya kan nggak jadi dokter. Artinya tersesat dari cita-cita saya. Sekarang cita-cita kekekalan kita. Filipi 3 ayat 13, Pak Endro. Saya nggak mau ya jemaat kita ini tersesat tanpa kita sadari. Saudara-saudara, ya, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, maksudnya telah mencapai tujuannya. Tetapi ini aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan apa Bapak Ibu? Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat selanjutnya Pak Endro. Ini nih targetnya ya, ini tujuannya, goal hidupnya Rasul Paulus. Dan berlari pada tujuan. Nah, Bapak Ibu sama saya itu punya tujuan hidup kekekalan. Untuk memperoleh apa Bapak Ibu? Bapak Ibu senang gak dikasih hadiah? Seneng nggak? Kayak ini tadi dikasih hadiah kue, seneng nggak walaupun kue kardus? Seneng ya kan? Wah seneng ya. Ini mau dikasih hadiah. Setiap orang pasti senang dikasih hadiah ya. Hadiahnya apa Bapak Ibu? Panggilan surgawi. Bapak Ibu yang maaf ya, yang sekolahnya pada saat itu misalkan ikut ujian masuk SMA, ujian perguruan tinggi. Begitu selesai mengikuti ujian dan dinyatakan diterima, dapat surat panggilan Bapak Ibu. Ya, diumumkan, wah ini harap mendaftar ulang. Nah itu surat panggilan. Menyenangkan sekali kalau nama kita ada di situ. Ayat tadi Pak Endro. Kita panggilannya dari mana Bapak Ibu? Dari sorga. Kalau Bapak Ibu ikut lomba, ya ikut lomba kehidupan, pemenangnya ditaruh di papan nama-namanya. Bapak Ibu lihat, wah aku dapat hadiah rek. Hadiahnya apa? Ini loh panggilan surgawi. Nama Bapak Ibu ada di daftar itu. Masuk rek, aku bukan ke perguruan tinggi ya. Masuk surga rek. Wah menyenangkan sekali. Ayat tadi Pak Endro, versinya siapa? Dari Allah, versi Tuhan Kristus Yesus. Di luar sana banyak versi sorga Bapak Ibu. Bapak Ibu pelajari sorga menurut versi agama-agama. Yang pantas menurut nilai-nilai norma, kesucian, kekudusan,
hanya norma-norma firman Tuhan melalui Yesus Kristus saja. Bersyukur kita versi surganya itu versi Tuhan Yesus. Kalau versinya iblis, wah kacau. Tadi Pendro, panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita sudah punya tujuan hidup, yaitu surga di dalam versi Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Bersyukurlah kita sudah punya tujuan hidup. Kalau selama ini Bapak Ibu ke gereja ngapain aja ya? Wah, aku mau ibadah aja, mau nyanyi-nyanyi, mau dengar khotbah. Kita punya tujuan, kita wirawiri. Misalkan nanti ada doa malam, ya kan, ada ibadah puasa. Nah itu baca Alkitab bersama, itu tujuannya itu adalah kerajaan sorga, Bapak Ibu. Ya, sekarang kita masuk lebih dalam. Roma 12 ayat 1 dan 2, Pendro. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu, Ibrani, maaf Pak Hendro. Ibrani 12 ayat 1. Nah, karena itu kita mempunyai banyak Bapak Ibu? Saksi. Banyak saksi itu penonton. Bagaikan apa Bapak Ibu? Awan. Saat ini media sosial itu ya gampang tahu ya. Ada kejadian apa media sosial? Kita bisa tahu. Ya kan? Bahkan Bapak Ibu aja bisa pamer kejadian yang Bapak Ibu alami. Ya kan? Wah, aku lagi mengalami ini. Diupload di media sosial. Sangat mudah. Kita malah mencari awan, ya, mencari penonton. Awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Misalkan Bapak Ibu pikir, aku nggak punya target hidup kok. Salah Bapak Ibu. Bapak Ibu diwajibkan. Diwajibkan Bapak Ibu. Ngomong wajib ya, 1, 2, 3. Wajib. Jadi tidak bisa santai-santai. Lomba itu tidak ada yang santai. Bapak Ibu pernah lihat lomba lari, tapi orangnya santai-santai nggak? Nggak ada kan? Lomba itu selalu serius. Selalu siap untuk berlomba. Bapak Ibu pernah lihat lomba renang 100 meter, pesertanya ada yang memakai ban. Pernah lihat gak? Ya itu baru belajar, gak mungkin. Kalau lomba renang itu pasti sudah latihan. Ya. Berlatihnya apa? Ya dalam ibadah ini Bapak Ibu. Memuji Tuhan, membaca firman, itu adalah latihan-latihan kita. Perlombaannya apa? Perlombaannya kita melakukan firman Tuhan di luar sana Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Lanjut lagi. Ayat lanjutnya lagi Pak Endro. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Inilah rutenya. Tujuannya surga, rutenya hanya Tuhan Yesus. Bapak Ibu nggak bisa mengikuti rute yang diajarkan oleh tokoh-tokoh agama. Bahkan pendeta juga nggak bisa Bapak Ibu. Apalagi sama dukun-dukun, motivator, nggak bisa Bapak Ibu nonton di media sosial real itu ya, short-short gitu, wah ini kata-katanya bagus, nggak bisa membawa pada keselamatan. Hanya melalui Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan. Tertuju kepada Tuhan Yesus. Mata Bapak Ibu sekarang ini tertuju ke dompet Bapak Ibu, atau ke Tuhan Yesus? Oh, satu mataku yang kiri ngelihat dompet, yang satu ngelihat Tuhan Yesus. Jiring, apa namanya? Jereng, kero. Jangan nih Bapak Ibu ya. Kita punya mata kaki tapi kan nggak berfungsi, jangan pakai itu ya. Biarlah mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Berapapun duit di dalam dompet kita, pandanglah Tuhan Yesus Bapak Ibu.
Ya. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Yesus tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang yaitu Yesus duduk di sebelah kanan tahta Allah. Goal kita adalah kehidupan kekal di sorga. Jalannya hanya kepada Tuhan Yesus saja, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada bilang banyak jalan ke Roma. Kalau ke Roma banyak jalannya, Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau ke sorga hanya satu. Mohon maaf ya, hanya satu, Bapak Ibu. Nggak bisa ditoleransi. Nggak bisa ditoleransi. Itu adalah kehidupan kita untuk kekekalan. Yang nomor satu. Sekarang yang nomor dua, kehidupan kita di dunia, Bapak Ibu. Yaitu goal kehidupan dunia. Saya mau tanya, Bapak Ibu pernah gak melakukan evaluasi? Pernah gak Bapak Ibu melakukan evaluasi? Gini Bapak Ibu, goal hidup saya itu apa sih? Burus pernah gak mengevaluasi Burus? Pernah. Jadi hidup saya goalnya tuh apa sih? Kesian pernah juga ya? Nah, Pak Zul pernah Pak Zul? Pernah ya? Pak Endro? Semua kita pernah. Kita punya goal hidup. Ya bisa, aku harus menyekolahkan anak-anakku sampai perguruan tinggi. Misalkan seperti itu ya. Usahaku harus mencapai di level ini. Usia segini aku harus memiliki rumah misalkan. Usia segini aku harus mencapai prestasi ini. Kan kita seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, pencapaian-pencapaian itu harus dilakukan dengan rute yang tepat supaya tidak tersesat Bapak Ibu. Supaya pencapaian itu tajam mencapai target Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada usaha-usaha, sukses-sukses kecil, saya ulangi ya. Kalau tidak ada sukses-sukses kecil, maka tidak ada sukses besar Bapak Ibu. Tuhan Yesus bisa berbuat mujizat, bisa. Tapi jangan andalkan mujizat itu harus terjadi. Saya misalkan sakit, tapi Tuhan tidak menyembuhkan saya harus tetap percaya bahwa Tuhan itu penyembuhku. Saya butuh pertolongan Tuhan, tapi kok tidak ada pertolongan seperti yang saya sangka-sangka. Saya harus percaya bahwa Tuhan tetap penolongku. Kita harus punya berpikir seperti itu Bapak Ibu ya. Harus punya rasa percaya seperti itu. Nah, jadi gini Bapak Ibu. Goal yang sudah kita miliki, goal kehidupan kita bersama keluarga yang sudah kita miliki, itu kita breakdown, kita pecah-pecah dalam goal-goal kecil. Misalkan Bapak Ibu ya, usia sekian saya harus punya toko. Nah ini dibagi-bagi Bapak Ibu, 5 tahun kecil-kecil ini. Tahun pertama aku mau jualan online misalkan. Tahun kedua aku mau perbanyak toko online 3, 4 terus sampai pada tahun ke-5 Bapak Ibu. Harus di breakdown pelan-pelan. Kalau Bapak Ibu mau seperti Pak Antonius belajar alat musik bass misalnya. Wah aku ingin pinter ini. Tapi nggak bisa langsung mencapai level tertinggi. Harus pelan-pelan. Tuhan Yesus Bapak Ibu ya, menciptakan saya, menciptakan Bapak Ibu itu dengan segala kelemahan, dengan segala keterbatasan. Di sini siapa Bapak Ibu yang punya kesempurnaan? Nggak ada. Memang Tuhan izinkan kita memiliki kelemahan Bapak Ibu. Kalau kita tidak memiliki kelemahan, kita tidak membutuhkan proses. Kita tidak membutuhkan belajar, kita tidak membutuhkan perjuangan. Tapi karena Tuhan mengizinkan kita memiliki kelemahan,
Selain kita mengandalkan Tuhan, berharap sama Tuhan, dari sisi kita mau diproses Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu keris gak? Tahu ya keris ya? Iya, keris badik itu ya. Itu dibuat dari baja, besi baja Bapak Ibu. Prosesnya Bapak Ibu tahu, itu dihantam berkali-kali Bapak Ibu. Dari besi plat gini dibakar, dihantam, sampai lurus, sampai kemudian bengkok-bengkokin seperti ini Bapak Ibu. Semakin banyak hantaman, semakin indah keris itu Bapak Ibu. Apalagi dengan ukir-ukiran yang kecil-kecil. Semakin banyak proses, semakin mahal keris itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau memiliki kehidupan, wah aku mau kehidupan yang sukses, aku mau punya kehidupan yang berhasil, yang indah. Siap Kak Bapak Ibu dipukul ini, dibentuk. Kalau Bapak Ibu tidak mau dibentuk, maaf kata Bapak Ibu lebih baik dikiloin aja kalau jadi besi. Semakin Bapak Ibu mau ditempa, semakin Bapak Ibu mau diproses, semakin engkau. Bapak Ibu mau pilih yang mana? Yang banyak diproses atau yang tidak mau diproses Bapak Ibu? Pasti mau yang banyak diproses. Setiap orang yang dalam versi dunia berhasil itu banyak mengalami proses Bapak Ibu. Saya kasih contoh, Kobe Bryant. Bapak Ibu tahu Kobe Bryant ya, pemain apa? Basket Bapak Ibu. Salah satu pemain termahal di dunia bola basket dia. Latihan setiap hari berapa Bapak Ibu? Dia syuting itu 1000 kali setiap hari. Setiap hari dia syuting 1000 kali. Jadi kalau dia triple point itu udah biasa Bapak Ibu, karena setiap hari 1000 poin. Dia latihan terus. Bayangkan aja misalkan, wah hari ini 1000, besok 50 aja. Gak bisa, dia tidak mau toleransi. Dia 1000, tidak kurang Bapak Ibu, dia cerita. Dia mau menjadi orang yang diproses. Kalau Bapak Ibu mau diproses, pasti menjadi pribadi yang unggul. Tuhan Yesus memiliki nasihat manajemen, ternyata saya baru tahu. Matius 6 ayat 34 Pak Hendro. Ternyata ini pelajaran manajemen dari sorga Bapak Ibu. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Nah ini tema bulan ini ya. Akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu, jangan bawa kesusahan hari ini milikmu yang seharusnya porsi hari ini susah. Seharusnya proses hari ini tuntas. Bapak Ibu hindari. Bapak Ibu nggak mau lakukan, tetapi besok aja. Hari ini nggak usah, hari ini aku mau healing. Loh, Tuhan udah mengagendakan kita hari ini di proses ini. Tapi Bapak Ibu menunda besok aja. Besok padahal sudah ada target proses selanjutnya Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu ya? Jadi kesusahan hari ini dibawa besok. Hari ini 2 kesusahan, besok aja lah masih gampang nih. Misalkan pelajaran matematika. Pelajaran 1 tambah 1 sama dengan 2, gampang, gak usah belajar. Besok aja belajar. Besok 2 tambah 2, masih gampang. Nanti begitu rumus-rumus sulit, wah kita udah keteteran Bapak Ibu. Jangan bawa kesusahan, jangan bawa target proses kita hari ini, ditunda nggak usah, besok aja. Tadi saya sudah katakan manusia tuh pasti memiliki kelemahan. Kalau kapasitas Bapak Ibu tidak melar dalam proses ini, Bapak Ibu tidak akan siap untuk kesusahan hari esok. Bapak Ibu akan menyerah. Kalau Bapak Ibu tidak mau mengikuti proses hari ini, saya pastikan Bapak Ibu hanya berputar-putar di situ saja.
tidak ada perjalanan ke next level. Karena Tuhan Yesus bilang seperti itu. Ayat tadi dimulai dengan kata khawatir. Hari ini aja sudah ada kekhawatiran, udah jangan dikhawatirin besok, karena besok ada kekhawatiran sendiri. Selesaikanlah kekhawatiran kita hari ini. Target proses hari ini. Paham Bapak Ibu ya? Ya. Begitu banyak proses yang tertunda, kekhawatirannya tambah besar. Apa aja? Waduh, keuanganku. Waduh, studi anak-anakku. Aduh, kesehatan. Tambah banyak Bapak Ibu. Kalau ada kesempatan hari ini menyelesaikan proses, selesaikanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada pelajaran yang harus diselesaikan hari ini, selesaikanlah pekerjaan PR kita hari ini. Bapak Ibu tahu gak kebakaran yang biasa terjadi di Los Angeles? Itu selalu, saya katakan, selalu dimulai dari api yang kecil Bapak Ibu. Tapi mereka tidak sadar ada api itu. Kalau yang awal tahun kemarin ada orang bakar tahun baru, jatuh ke semak-semak. Tapi karena nggak aware, dibiarin akhirnya terbakar hebat. Masalah yang berat pasti dimulai dari masalah-masalah kecil yang tidak tertangani Bapak Ibu. Yang tidak lama-lama nanti akan tidak terkontrol. Kalau sampai di titik itu bagaimana kita Bapak Ibu? Saya nggak mau jemaat Tosofkana akhirnya bukan menuai berkat, tapi menuai badai masalah. Jadi suksesnya itu Tuhan udah atur tadi. Sehari ya sukseslah, nikmatilah ucapan syukur hari ini selesai. Besok selesai, besok selesai, besok selesai. Ya. Jangan menunda untuk belajar, jangan menunda untuk berproses Bapak Ibu. Pasti nanti berkat besar, sukses besar itu ketika Bapak Ibu mencapai sukses besar, Bapak Ibu tidak akan pongah, tidak akan sombong. Karena apa? Karena dimulai dari hal yang kecil. Ada orang terima duit warisan, tadinya hidup sederhana, begitu terima duit warisan banyak, kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Beli mobil, terus apa lagi? Tapi itu sih yang fisik ya, mentalnya biasanya sombong, pamer ya kan. Karena tidak dimulai dari proses. Biasanya kalau yang tidak dimulai dari proses, habisnya banyak apa lambat apa cepat Bapak Ibu? Cepat habisnya, pasti cepat. Iya, pasti menguapnya cepat. Tapi kalau sudah terbiasa berproses, maka ketika Bapak Ibu dapat berkat besar, itu akan lasting. Karena Bapak Ibu tidak GR. Baru dapat duit, langsung foto di warteg. Wah, aku sukses makan di warteg gitu kan ya. Ya. Padahal kalau misalkan sudah biasa, buat apa sih makan-makan di tempat luar? Masak di rumah aja udah cukup, walaupun bisa ke sana. Ya kan Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalkan sudah sampai di suatu titik Bapak Ibu makan di tempat-tempat fancy pun, ya sudah biasa gitu loh. Ya kan Bapak Ibu ya. Karena kebersamaan. Lihat aja foto-foto kalau misalkan ya orang yang sudah biasa berproses dengan orang yang tidak berproses. Kebiasaannya biasanya orang-orang yang berproses Bapak Ibu, foto itu pasti bersama keluarga. Ya enggak? Pasti bersama keluarga. Karena value-nya itu bukan di tempat makannya, tapi kebersamaan dengan keluarga, dengan sahabat. Gitu Bapak Ibu. Itu psikologinya seperti itu Bapak Ibu. Coba kita baca lagi Pak. Ini. Jadi gini Bapak Ibu ya. Begitu Bapak Ibu memiliki tujuan hidup, Bapak Ibu memiliki rute yang akan dilalui dalam bentuk proses-proses tadi, segala potensi Bapak Ibu keluarkan. Kalau ada tindakan, kalau ada perbuatan yang tidak produktif untuk goal Bapak Ibu, itu adalah perbuatan yang sia-sia. Paham Bapak Ibu ya?
Kalau Bapak Ibu sudah mempunyai target dalam 10 tahun, aku harus mencapai level ini, Bapak Ibu menggerakkan sebuah kegerakan untuk diri Bapak Ibu untuk mengerahkan semua potensi, tapi Bapak Ibu terus membuat sesuatu yang tidak mengarahkan untuk mencapai target. Itu adalah perbuatan yang sia-sia, tindakan yang sia-sia. Jangan wasting our time Bapak Ibu, jangan sia-siakan waktu kita. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang sia-sia nih, nggak produktif untuk tujuan hidupku. Ya Bapak Ibu ya. Lukas 16 ayat 10. Saya bacakan ya menurut versi saya. Silakan Pendro. Baca nih Bapak Ibu ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga pasti akan mampu untuk setia, mampu untuk menghandle perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam mengelola perkara-perkara kecil, ia tidak akan benar, ia tidak akan bisa juga mampu, tidak akan bisa menjalankan dengan benar juga dalam mengelola perkara-perkara yang besar. Kalau perkara-perkara kecil aja nggak bisa, bagaimana dipercayakan perkara-perkara besar Bapak Ibu? Orang berpikir kan, aku mau bisnis kalau nanti modalku sekian puluh miliar. Loh, memiliki apa yang ada aja tidak bisa dikelola, gimana bisa dikasih yang besar Bapak Ibu? Jangan kita melihat sosial media, sosial media, koncoku iki loh, si Bambang misalnya ya. Bambang, foto-foto di hotel mewah, ya misalnya. Ini siapa nih? Si Acong, ya. Foto-foto di Bali misalnya. Saya kasih tahu Bapak Ibu ya, media sosial itu panggung. Apa Bapak Ibu? Panggung pamer. Itu bukan kehidupan yang sebenarnya Bapak Ibu. Benar. Kalau Bapak Ibu jadi valet sopir mobil, Bapak Ibu gonta-ganti mobil yang parkir, bisa foto kan, hari ini Audi, ya, besok Alphard, ya kan. Ya itu hanya panggung Bapak Ibu, jangan terkecoh. Supaya kita ngiri, jangan terprovokasi. Kita tetap fokus dengan goal hidup kita. Ingat ya ayat tadi, ulangi lagi tadi Pendro. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar mengelola perkara-perkara kecil, ia tidak mungkin bisa, ia tidak akan bisa dengan benar juga mengelola perkara-perkara besar. Saya mengenal seseorang Bapak Ibu ya. Dia itu adalah putra satu-satunya dalam sebuah keluarga konglomerat besar di Surabaya Bapak Ibu. Ya, keluarga ini memutuskan untuk menyerahkan kepada sang putra mahkota ini Bapak Ibu. Dia itu bukan anak pertama Bapak Ibu. Tetapi dia satu-satunya anak pria di situ. Tetapi dia tidak, ini Bapak Ibu ya. Dia tidak melakukan dari bawah. Dia langsung ditaruh di atas Bapak Ibu. Generasi ketiga lenyap Bapak Ibu. Asetnya disita oleh bank. Hutangnya tembus 1 triliun Bapak Ibu langsung. Dari perusahaan termaksud perusahaan besar, sangat besar di Surabaya. Berbeda dengan salah seorang juga pengusaha Surabaya Bapak Ibu ya. Lumayan besar perusahaannya. Anak-anaknya ini disekolahkan di perusahaannya Bapak Ibu. Mulai dari apa? Dari bantu-bantu administrasi Bapak Ibu. Merasakan jadi anak buah yang paling rendah. Sampai dinaikin setahun baru sekarang di atas. Siap untuk mengambil alih perusahaan. Saya mau kita semuanya nih jago melakukan hal kecil secara excellent. Supaya kita begitu melakukan perkara-perkara besar, kita lakukan juga dengan
excellent Bapak Ibu. Saya konklusi ya, potongan-potongan hidup terkecil kita yang kita lakukan dengan sukses, ya. Biarlah semuanya itu merajut perjalanan hidup kita yang tepat untuk mencapai goal kita. Kalau goal hidup kita adalah kekekalan, Tuhan sudah berikan. Kalau goal hidup kita adalah kekekalan, Tuhan sudah berikan jalan, yaitu melalui tubuh Kristus, melalui firman Tuhan. Biarlah kita memanfaatkan kasih Tuhan itu. Untuk masalah dunia, capailah goal hidup kita setinggi mungkin. Dengan melakukan hal-hal kecil secara excellent. Sehingga ketika kita tanpa kita sadari langkah-langkah kita ternyata sudah mencapai titik yang kita ingini, kita boleh melihat ke belakang. Wah, ternyata walaupun berdarah-darah tapi Tuhan menyertai. Maka itu Bapak Ibu kalau misalkan kondisiku seperti ini masih kecil, bersyukur Bapak Ibu mulai masuk dalam kondisi yang sederhana, kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan. Tunjukkan, lakukan dengan excellent Bapak Ibu. Ya. Jangan mengeluh, jangan di titik itu saja. Mulai naik step. Kalau Bapak Ibu tidak naik step, Bapak Ibu hanya putar-putar di situ saja. Wah, aku sulit, ya hanya berputar-putar di situ aja. Kesulitan itu harus kesulitan untuk naik level Bapak Ibu. Lihatlah, tanpa kita sadari, ternyata Tuhan sudah bawa kita terbang tinggi. Saya mau kita semuanya diberkati Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Selain itu kita buka peluang Tuhan Yesus untuk memberkati kita melalui apa yang kita kerjakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.